Di pusat kebetulan ditugaskan pemerintah untuk mengurus perencanaan dan pendayagunaan SDM kesehatan. Jadi di pusat kami itu saya mengurus bukan cuma SDM kesehatan di dalam negeri, tapi juga SDM kesehatan yang ingin bekerja di luar negeri, ataupun ya SDM kesehatan termasuk dia apa ini yang travel ministry ini bergerak di Papua, harusnya memang harus kami tahu persis ya ministry ini, karena kalau menggunakan tenaga kesehatan asing itu harus ada izin dari kami ya. Ya baik, kita lanjut. Ini perkembangan pelayanan kesehatan di Papua. Saya lebih banyak menitik beratkan pada pelayanan dengan SDM, karena pelayanan kesehatan tanpa SDM saya kira tidak akan jalan ya. Ini situasi di Papua, saya akan bahas banyak terkait dengan IPM. Tahun 2018 sebesar 60,6. Jadi sebenarnya jauh di tingkat nasional 71,38. Kemudian sudah sebagai otonomi khusus, ya, percepatan pembangunan, ada instruksi presiden, ya, kemudian ditetapkan juga sebagai KEK daerah kawasan ekonomi khusus, ya, seperti di Bintuni, di Timika, dan di sentra pangan di Merauke dan Sorong. Ya. Next. Tentu yang ini semua akan menunjang kesehatan, karena kesehatan tidak akan sukses tanpa keterlibatan lintas sektor. Ini tahapan pembangunan SDM yang unggul yang Presiden sampaikan bagi kita. Yang pertama tentu kesehatan. Kesehatan ini bagaimana fokus kita mengeliminasi stunting dan menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi dan kematian neonatal. Kemudian saya kira ada pendidikan, ada bina keluarga, dan partisipasi masyarakat. Next. Ini kalau lihat bagaimana kita meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, ada 3 arah kebijakan. Ya, kita di rencana pembangunan jangka menengah keempat 2020-2024, Kementerian Kesehatan mengarahkan kebijakan kesehatannya itu meningkatkan pelayanan kesehatan menuju kesehatan semesta, terutama pelayanan primary healthcare. Jadi sangat cocok saya kira dengan topik ini, Papua sehat ya, dengan mendorong upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan teknologi, pemanfaatan teknologi. Strateginya ya mulai dari penurunan angka kematian ibu anak melalui peningkatan kesehatan, perbaikan gizi, pengendalian penyakit, Germas, gerakan manusia hidup sehat, kemudian pelayanan, bagaimana peningkatan pelayanan di fasilitas kesehatan, peningkatan pembiayaan, peningkatan kompetensi, sistem rujukan, sarana prasarana, ya itu semua saya kira menjadi jadi strategi ya, termasuk membuat kawasan sehat ya. Kita ada program kabupaten kota sehat yang selalu tiap tahun dinilai. Ya. Next. Ini kalau kita hitung khusus di Papua berdasarkan hitungan kebutuhan SDM kesehatan, terutama nanti di puskesmas ini untuk 9 jenis standar tenaga kesehatan yang ada di Papua, ya jumlah tenaga kesehatan harusnya itu ada seperti dokter itu harus 61, perawat ada 581. Kalau lihat standar yang ada, dokter di Papua memang saat ini data yang sampai saat ini baru 52%, dokter gigi 20%, perawat sudah lumayan 69%, bidan 57%, tenaga farmasi 63%, tenaga kesehatan masyarakat 50%, tenaga lingkungan 43%, tenaga gizi 33%, kemudian ada analis laboratorium 50%. Kalau lihat dari jumlah puskesmas yang tenaga sudah sesuai standar, ya dari 26 puskesmas yang sudah standar ya, ada 48% ya.
ya ada dokternya dan seterusnya. Kita lihat masih ada kekurangan tenaga kesehatan untuk jenis-jenis tenaga kesehatan seperti dokter, masih kurang ada 31 dokter umum. Ya. Perawat masih perlu 53, bidan 63, dan seterusnya. Ya. Next. Ya. Ini untuk di rumah sakit, tenaga kesehatan di rumah sakit kita tahu bersama, mulai dokter spesialis, ya, spesialis anak, obgyn, penyakit dalam, bedah, radiologi, anestesi, spesialis jantung, spesialis paru, dan tenaga dokter umum, dan tenaga penunjang lainnya. Kalau lihat, ya di satu sisi di rumah sakit memang ada kelebihan. Standar ada rumah sakit yang ya berarti di kota yang menumpuk, ya, kelebihan tenaga, tetapi di satu sisi ada rumah sakit yang masih kurang. Sebenarnya kalau dari total rumah sakit ini, kita masih butuh 1.500-an tenaga kesehatan, mulai dokter spesialis sampai tenaga gizi. Ya. Masih cukup banyak tenaga yang harus dipenuhi, ya, terutama untuk tempat dokter spesialis dasar, itu spesialis anak, spesialis kebidanan, penyakit dalam, dan bedah. Ya. Ditambah dengan spesialis penunjang itu radiologi, anestesi, dan patologi klinik. Ya. Jadi kalau lihat ini data yang dari sistem informasi rumah sakit yang online, data Desember sampai Desember 2019. Ada 35 rumah sakit pemerintah dan 9 rumah sakit milik swasta. Ya. Next. Ini untuk perhitungan SDM kesehatan di Papua Barat, untuknya khusus puskesmas. Di Papua Barat hampir sama, ya, dokternya masih ada baru sesuai standar, masih 51%, dokter gigi 20% sama, perawat dan bidan sudah lumayan, dan tenaga kesehatan lainnya seperti analis laboratorium masih kurang. Ya, ya, next. Ya, ini untuk Papua Barat, untuk rumah sakit, ya, standar untuk rumah sakit, ya, kita masih karena jumlah rumah sakit di Papua Barat itu ada 15 rumah sakit, ya, untuk pemerintah, dan 4 rumah sakit swasta. Kalau lihat dari jumlah ketenagaan ini masih kurang, ada 459. Ya, sebenarnya yang kalau lebih ini didistribusi, dimutasi ke rumah-rumah sakit itu sebenarnya tinggal sedikit. Seperti Papua tadi, kalau yang lebih itu didistribusi ke kurang, sebenarnya itu tinggal sedikit kebutuhan rumah sakit. Tapi kan tidak mudah melakukan redistribusi itu, tidak seperti memindahkan barang. Ya, next. Ini apa revolusi pelayanan kesehatan di tanah Papua, mulai kita lihat 2012-2019 ada flying healthcare, jadi pelayanan kesehatan yang dilakukan mobile, ya, pelayanan kesehatan bergerak, jadi ada tim pelayanan kesehatan bergerak. Kemudian ada penyediaan jaminan pelayanan kesehatan untuk kelas 3 di rumah sakit dan puskesmas, mulai program Jamkesmas dan Jamkesda. Ada di Poltekkes sendiri untuk menambah tadi yang kurang-kurang, kebutuhannya ada prodi, ada pembukaan program pendidikan kebidanan dan keperawatan, ya, untuk memenuhi bidan dan perawat, sehingga coba lihat tadi perawat dan bidan sudah di atas 60-70% kecukupannya. Ya. Kemudian peningkatan pelayanan medis spesialistik dengan menugaskan residen senior kepada beberapa kabupaten kota, juga dengan penugasan khusus pendayagunaan, dulu wajib kerja dokter spesialis, ya, sekarang diganti dengan PGDS. Kemudian ada penambahan jumlah dokter gigi bidan PTT di seluruh kabupaten kota. Kemudian tahun 2015 sampai sekarang, khusus yang digagas oleh pemerintah daerah, itu ada Satgas Kaki Telanjang, yaitu berupa mobile klinik, ya. Kemudian itu terdiri dari berbagai jenis tenaga kesehatan untuk peningkatan cakupan pelayanan, itu ide dari pemerintah daerah. Kemudian 2015 sampai sekarang, khusus yang disebut dengan Nusantara Sehat, ya. Ini merupakan program yang ada penugasan khusus tenaga kesehatan
untuk puskesmas yang masih perlu tenaga dan kurang tenaga, baik Nusantara Sehatnya itu ada berbasis tim yang sekali berangkat itu minimal 5 jenis tenaga, ada dokter, perawat, atau kesehatan lingkungan, tambah farmasi atau gizi, minimal 5 tenaga itu ke satu puskesmas yang memang kurang tenaga. Ya. Itu sudah sejak 2015 dan sampai saat ini masih berlangsung. Ya. Kemudian sudah ditempatkan setidaknya ada 484 tenaga kesehatan di Papua, oleh Nusantara Sehat, dan 419 tenaga kesehatan di Papua Barat. Next. Ya. Ini upaya pemenuhan tenaga kesehatan yang melalui Nusantara Sehat yang saya jelaskan tadi sejak 2015 sampai 2020. Dan ini target di Papua, baik Nusantara Sehat maupun dokter spesialis itu ditetapkan indikator tiap tahun berapa. Dan itu dipantau oleh kantor staf presiden. Langsung di laporan itu langsung dilapor ke presiden. Ini tenaga kesehatan Nusantara Sehat yang 9 jenis untuk mengisi tenaga kesehatan. Di Papua, NS individu 78, NS tim ada 406, di Papua Barat, NS individu ada 189, NS tim 230. Totalnya ada 903. Jadi Nusantara Sehat ini apalagi yang tim, itu sampai di perbatasan yang ada di daerah Povendigul, pernah ada tim di sana, satu dokter, dia menceritakan bagaimana dia melakukan bukan cuma pelayanan kesehatan, tapi merubah gaya hidup, termasuk pola pikir orang di sana, seperti ibu hamil yang tidak boleh melahirkan di rumah, harus melahirkan di pohon-pohon. Itu bagaimana dia berupaya, dan sampai selesai 2 tahun dia di sana, ya perubahan perilaku itu sudah terjadi. Bagaimana dia berjuang, dia datang ngambil orang lagi melahirkan di pohon, kemudian dia bawa pohon, kemudian dibawa ke puskesmas, itu dilahirkan di puskesmas. Next. Ini untuk pemenuhan dokter spesialis di rumah sakit yang saya katakan tadi, ada program wajib kerja dokter spesialis yang sekarang sudah diganti dengan pendayagunaan dokter spesialis. Sejak program ini 2017 sampai saat ini, dari 5 spesialis anak, kebidanan, penyakit dalam, bedah, dan anestesi, sudah total 163 dokter spesialis. Ini penugasan mereka 1 tahun, tetapi ada yang nggak balik lagi, langsung direkrut oleh pemerintah daerah, gitu. Jadi ada berapa yang nggak mau lagi, ada juga yang perpanjang, gitu. Ada berapa, kebetulan kami tahu sekali ya, dan waktu peristiwa kerusuhan itu mereka nggak pulang, nggak tinggalkan tempat yang terjadi, baik di Wamena maupun yang di Oksibil. Next. Ini penguatan layanan primer, ya puskesmas. Ini indikator kita bahwa puskesmas tanpa dokter itu akan kita, secara nasional upaya yang kita harus lakukan adalah di tahun 2024 itu harus 0%, tapi perintah Pak Menteri, ya tahun depan 2021 kalau boleh puskesmas semua sudah harus ada dokter. Ini upaya kerja keras kita. Ya. Termasuk standar ketenagaan puskesmas yang ini secara nasional masih 32%. Bukan cuma di Papua, tapi di secara nasional, standar yang 9 jenis di puskesmas yang saya presentasi tadi di Papua, ada sudah lumayan itu. Di atas 40-an%, tapi secara nasional baru 32%. Ya. Apa upaya itu rekrutmen ASN, PNS, saya kira di Papua juga dibuka tahun ini sementara tes. Tahun depan saya dengar di Menpan itu yang diprioritaskan ada 1 juta ya guru dan tenaga kesehatan akan dibuka untuk CPNS. Kemudian tadi saya sudah jelaskan penugasan khusus melalui Nusantara Sehat. Dan program internship, di samping itu program internship dokter yang baru lulus, itu juga banyak yang pilih Papua. Saya tadi nggak cantumkan data internship juga di Papua dan Papua Barat itu sudah berapa tahun. Saya pikir sudah di atas 1.000 dokter internship yang pernah ditugaskan di Papua, yang mereka 1 tahun.
Kemudian di klinik swasta tentu ada rekrutmen dokter dan jadi termasuk LSM, LSN atau yang melayani. Saya kira itu sangat membantu juga pemerintah ya. Next. Kita juga ada reformasi, kita balik tadi. Ini juga penting reformasi untuk mengatur nanti tempat praktek dokter supaya mereka loyal dan berikan insentif yang khusus. Kemudian pembatasan juga kuota praktek. Jadi kalau di kota-kota di Jawa sudah penuh, ya apa boleh buat, kalau kita atur mereka pasti akan cari di mana daerah yang kurang. Karena memang harus diatur. Yang tadi mencegah yang kelebihan-kelebihan itu. Kami juga lagi menyusun kebijakan afirmasi bantuan pendidikan lokal spesifik. Ini ide kami dan Bappenas. Insya Allah tahun depan ini sudah jalan, bahwa nanti anak-anak daerah yang ingin sekolah, ya seperti Poltekkes kita biayai, dan sudah bikin ikatan dinas gitu. Ikatan dinas sudah selesai, mereka bisa kerja. Ini kami harapkan dapat membantu daerah-daerah yang tidak diminati, seperti di daerah-daerah terpencil dan sangat terpencil. Ya. Next. Ini penguatan layanan sekunder di rumah sakit. Saya kira upaya sama masih dengan perekrutan CPNS, tetapi kami punya program khusus untuk program dokter spesialis, pendegunan dokter spesialis, sekalipun ini masih tergantung juga daerah. Keamanan baik Nusantara Sehat, keamanan daerah itu sangat penting, termasuk insentif tambahan dari daerah. Ya. Kami juga punya rencana untuk reformasi mendorong bantuan pendidikan dokter spesialis, terutama putra daerah, itu yang dibiayai penuh oleh pemerintah, akan bayar semua untuk pendidikan dokter spesialis, terutama yang 7 spesialis tadi yang saya katakan, 7 spesialis yang sudah dipresentasikan tadi. Next. Ya, kalau lihat faktor tenaga kesehatan dan kaitannya dengan peningkatan retensi di lokasi penugasan, saya kira ini juga Nusantara Sehat, makanya kami nggak berani lebih dari 2 tahun karena kami tahu bagaimana kondisi daerah geografis ya. Ini status sosiodemografinya seperti apa, ada tingkat pendidikan, ya status perkawinan. Kalau kebetulan dia sudah kawin dengan orang sana, ya pasti menetap gitu. Kemudian kesulitan lokasi kerja, ya kami barusan rapat. Saya bilang kalau kesehatan itu betah harusnya lintas sektor. Tenaga kesehatan bisa betah kalau di situ listriknya sudah ada, kemudian jalan, akses jalan, terutama juga jaringan telekomunikasi. Karena begitu kami evaluasi setiap pulang 2 tahun kami kumpul, mereka selalu cuman itu saja sebenarnya dibilang. Kalau lampu sudah ada, ya pasti petugasnya betah. Lampu jalan, lampu listrik ya, kemudian jaringan telekomunikasi, dan tentu yang paling penting ya sumber airnya. Ya, itu saya kira makanya kesehatan ini tidak bisa jalan sendiri tanpa dukungan-dukungan lain. Jadi infrastruktur lain juga harus penting ya. Dan juga tentu keamanan yang saya sampaikan tadi. Keamanan itu menjadi penting. Ya, ketika daerah itu tidak aman, tentu petugas yang akan sana ragu-ragu. Termasuk dukungan masyarakat, kondisi sosial. Kalau di Papua rata-rata kondisi sosial masyarakat itu sangat baik. Hampir semua petugas kesehatan bilang ya, kalau kondisi masyarakat setempat itu baik. Ya. Next. Ini kita berbagi bagaimana pengelolaan SDM kesehatan, mulai dari tingkat produksi, jadi supply. Ini kita akan coba bagaimana pendidikan dokter itu dengan berbasis di rumah sakit, jadi hospital base ya. Kemudian spesifikasi pendidikan itu juga penting, pengembangan prodi seperti tadi di Papua. Saya kira yang perlu mendesak ya harus segera buka di Poltekkes, yaitu tenaga analis
laboratorium dan tenaga gizi. Itu karena masih kurang, saya kira perlu prodi itu yang bisa juga swasta. Kalau membuka prodi itu saya kira paling penting itu di swasta, termasuk nanti fakultas kedokteran. Rencana Kementerian Kesehatan itu sebenarnya tinggal lokasi kalau sudah ada. Akan membuat satu rumah sakit pusat di Papua. Kalau yang lalu itu sudah ditetapkan di Wamena, tapi belum ada tempat pasti sebenarnya. Kalau sudah ada pasti, ada pembangunan rumah sakit pusat, umum pusat. Ya, saya kira kalau sudah bangun rumah sakit pusat itu, setidaknya fakultas kedokteran sana akan maju. Karena itu akan menjadi satu paket dalam mengembangkan rumah sakit pendidikan. Kemudian pelatihan-pelatihan juga itu penting, tapi yang paling penting saya katakan tadi, semua itu retensi tenaga kesehatan itu akan bagus kalau insentif. Insentif. Tadi dulu Nusantara Sehat memang orang sejak 2018 saya upayakan mendorong untuk peningkatan insentif dari petugas Nusantara Sehat, dan ya bagi dokter dia sudah hampir 15 juta sebulan. Jadi kalau daerah juga tambah insentif, sudah banyak yang mau gitu. Ya. Termasuk jenjang karir. Jenjang karir sudah dipikirkan. Kalau jadi pegawai di sangat terpencil di Papua, berapa lama, 4 tahun, apa yang bisa didapat, insentif yang didapat, termasuk karirnya seperti apa. Itu harus dipikirkan sehingga orang bisa tahu kalau saya tugas di sangat terpencil 3-3 tahun, saya ke depan nasib saya seperti apa. Itu juga lagi kami buat konsepnya dalam reformasi sistem kesehatan.